Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi ini pertemuan terakhir ya. Kalau kalian kemarin tidak ada inhal, ya, berarti di minggu depannya lagi, 2 minggu lagi itu kalian libur praktikum fisikanya. Ya, jadi kan kalian praktikumnya harusnya tanggal 22 besok ya, Senin besok ya harusnya. Ya, harusnya kan tanggal ya 22 betul ya, 22 Senin besok. Tapi kan karena kita ajukan tanggal 20 gitu ya. Jadi harusnya inhal itu kan tanggal 29 sampai tanggal 3 ya, 29 November sampai 3 Desember. Harusnya ini minggu inhal ya. Jadi kalau kalian nggak punya tanggungan atau nggak pernah meninggalkan praktikum fisika gitu, dan ikut terus, ya 29 sampai tanggal 3 kalian libur, nggak perlu ngapa-ngapain ya, nggak ada praktikum fisika. Mungkin tinggal nunggu pengumuman untuk ujian akhir ya, praktikum. Ya, ujian akhir praktikum dijadwalkan sebelum UAS ya. Jadi sebelum UAS itu kalian mungkin sudah ujian akhir, jadi pas UAS ya tidak ada apa ya, jadi full selesai praktikumnya. Ya, kira-kira itu ya informasinya gitu ya. Oke. Ya. Ya, kita mulai ya. Jadi hari ini kalian topiknya acara 4 dan jadi kelompok terakhir di acara 4 gitu ya. Ya, meskipun kita ajukan, kalian jangan lupa presensi ya untuk kelompok B dan I, kelas B dan I tetap presensinya seperti biasa ya. Untuk kelas I tetap Senin, kelas B tetap Jumat ya seperti biasa. Nggak ada ini ya. Tolong di reminder ya, alarm atau yang lain. Oke ya, kita mulai praktikum hari ini. Jadi hari ini topik 4 konduktometri. Ya, kemarin saya sudah pesan ke kalian ya, tolong lihat 2 video itu ya yang sudah saya share, dan juga mungkin harus lihat modul atau membaca modul yang print out-nya itu ya, modul praktikumnya. Oke ya, kita mulai diskusinya ya. Nah, kemarin kalian sudah lihat modul juga ya, sekarang juga sudah videonya juga sudah ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak secara singkat saja gitu ya? Praktikum yang akan kita lakukan hari ini, prosedur kerjanya secara singkat seperti apa sih? Silahkan kalau ada yang mau menjelaskan ya, singkat saja. Ya, silakan kalau ada yang mau menjelaskan. Ya, singkat gitu ya. Apa yang dikerjakan, misalnya nggak perlu bilang nimbang berapa gram gitu ya, seperti kemarin. Kalian disingkat saja cerita versi kalian gitu ya. Apa yang kalian lakukan hari ini? Ini Pak, untuk mencari konsentrasi dengan menggunakan pengukuran konduktansinya. Mencari konsentrasi apa, Aris? Konsentrasi larutan HCl sampel Dengan secara dengan pengukuran konduktansinya. oke, Jadi konsistensi. Ya, larutan HCl ini yang kalian gunakan hari ini gitu ya. Itu cara mengstandarisasinya menggunakan apa? dengan NaOH. NaOH. Cukup seperti itu? Yang lain? Cukup nggak yang lain? Setuju dengan jawabannya Aris? Ya, cukup.
Distandarisasi dengan NaOH dan indikator PP. Gimana, Siti? Gimana? HCl-nya distandarisasi dengan Hasilnya standarisasi dengan NaOH. Iya, dan indikator PP. Indikatornya PP. Oke, betul. Indikatornya PP ya. Untuk standarisasi HCl menggunakan NaOH dan indikatornya PP. Apakah cukup seperti itu, Siti? NaOH-nya perlu standarisasi juga enggak? NaOH-nya perlu distandarisasi juga, Pak. Caranya gimana, Siti? Distandarisasi menggunakan asam oksalat dengan indikator metil klorid. Oke ya. Itu ya, kira-kira itu ya. Jadi kalian punya NaOH gitu ya. Itu distandarkan dulu dengan asam oksalat gitu ya. NaOH yang sudah standar ini nanti akan digunakan untuk menstandarisasi HCl. Ya, kira-kira seperti itu ya ringkasnya. Nah, nanti yang jadi pertanyaan adalah kalian cari gitu ya. Indikatornya itu benar enggak gitu ya. Menggunakan metil orange dan PP gitu ya. Nah, terus kalau misalnya benar gitu ya. Ada indikator lain enggak sih gitu ya yang bisa menggantikan itu? Ya, alasannya apa? Nah, itu yang perlu kalian cari ya. Ingat tadi ada literasi gitu ya untuk asam oksalat dengan NaOH gitu ya. Nah, asam oksalat itu apa sih? Asam kuat, asam lemah, mungkin basa kuat atau basa lemah, atau garam jangan-jangan. Asam kuat, Pak. Asam kuat. Yang lain Aris, Rizky sama Siti gimana? Ya nggak perlu dicari sebenarnya ya. Handika aja nggak nyari. Gimana Aris? Asam apa? Asam atau basa mungkin, basa lemah mungkin. Asam lemah mungkin, Pak. Asam lemah. Oke, kata Handika asam kuat, kamu asam lemah. Rizky, basa atau garam atau apa justru? Asam kuat, Pak. Asam kuat. Oh, kayak Sandika berarti. Oke, Siti, kamu apa? Ikut asam lemah atau asam kuat ini? Asam lemah. Asam lemah. Nggak mau ikut basa. Kalau kamu bilang basa juga nggak apa-apa kan? Sendirian juga pede aja gitu ya. Dapat asam lemah. Asam lemah. Oke ya. Jadi asam oksalat itu asam lemah ya, bukan asam kuat ya. Asam oksalat itu asam lemah. Nanti bisa kalian cek ya. Ada pKa-nya nggak ya? Nah, kalau dia punya pKa, ya, jadi mungkin asam lemah ya. Oke, itu yang pertama. Ya, ketika menstandarisasi NaOH, tadi kita menggunakan asam oksalat. Asam oksalat itu asam lemah ya. Yang jadi pertanyaan, NaOH itu apa? Ya, kalau tadi itu asam lemah, asam oksalat. Kalau NaOH, asam kuat, asam lemah, atau garam, atau basa kuat, atau basa lemah. Basa kuat. Basa kuat. Rizky, gimana? Basa kuat, Pak. Basa kuat, yakin? Iya, Pak. Oke, Aris, gimana Aris? Sama, Pak, basa kuat. Basa kuat. Sandika? Basa kuat, Pak. Basa kuat. Oke. Ya, NaOH itu basa kuat ya. Oke, udah betul semua ya. NaOH basa kuat. Ingat, asam lemah ketemu basa kuat. Berarti titik equilibriumnya harus ada di mana ya? Itu korelasikan dengan pemilihan pH. Ya, pemilihan indikator ya, maaf ya, bukan pemilihan pH, pemilihan indikator ya. Kalian korelasikan dengan pemilihan indikator. Benar nggak yang kalian pilih itu indikatornya metil orange? Ya, artinya kalian harus cari daerah kerja metil orange itu di range pH berapa sih? Berapa sampai berapa? Ya, setelah kalian cari, benar nggak equilibriumnya ada di pH itu? Kalau equilibriumnya di luar pH-nya metil orange, ya artinya metil orange itu nggak bekerja, gitu ya. Ya, terus kalau tadi pertanyaannya tadi, ada nggak yang bisa indikator lain selain metil orange yang bisa digunakan sebagai indikator untuk standarisasi NaOH dengan asam oksalat? Ya, kira-kira apa indikatornya? Sebutin ya, dan jelaskan alasannya.
Oke, sama halnya dengan itu, ketika HCl distandarisasi dengan NaOH gitu ya. HCl adalah asam kuat, ya. NaOH adalah basa kuat, ya. Asam kuat ketemu basa kuat, dititerasi ya. Kalian gunakan indikator PP. Benar nggak? Indikator PP itu nanti bisa menunjukkan titik equilibrium dari titerasi asam kuat dengan basa kuat gitu ya, ketemunya ya. Kalau misalnya iya, range pH-nya berapa, PP itu pH kerjanya gitu ya. Terus bisa nggak indikator PP itu digantikan indikator lain ya? Kalau bisa, alasannya apa? Ya sebutin dan alasannya apa gitu ya. Nah, itu ya kira-kira. Jadi banyak, jadi itu penting untuk kalian ya, biar kalian ada sedikit pengetahuan. Ya, karena ketika kalian di industri misalnya ketika diminta nguji gitu ya, butuh PP tapi ternyata PP-nya habis misalnya. Kan kalian nggak mungkin nunggu ya, apalagi ini industri yang harus jalan terus ya. Kalau kalian nunggu sehari atau berapa menit atau berapa jam, ya mereka rugi gitu ya. Industri itu rugi waktu gitu ya. Mereka nggak mau rugi pasti ya. Nah, kalian akan di pressure untuk tetap jalan gimana pun caranya ya. Nah, itu hal yang wajar. Oke, itu ya. Jadi kita kembali lagi gitu ya. Jadi tadi sudah jelas ya. HCl ini sebelum dipakai gitu, sebelum dipakai itu akan distandarisasi dulu dengan NaOH ya. NaOH yang juga sebelum dipakai untuk menstandarisasi HCl akan distandarkan dulu dengan asam oksalat. Oke ya, clear ya. Nah, setelah ini gitu ya, setelah ini kalian akan ngapain dengan HCl yang sudah distandarisasi? Ya, akan apa kalian dengan HCl-nya itu? Diencerkan, Pak. Diencerkan gimana, Aris? Jadi kan jadi si konsentrasinya itu jadi dibagi jadi beberapa bagian gitu, Pak. Jadi apa? Jadi dibuat ya jadi buat diencerkan gitu, Pak. Jadi konsentrasinya jadi kecil. Oke ya. Nanti dibuatlah berbagai variasi konsentrasi gitu ya. Nah, dari larutan HCl. Oke. Terus setelah kamu buat macam-macam konsentrasi, diapakan selanjutnya? Ada yang tahu? Selanjutnya kalian apakan larutan itu? Mengukur konduktivitasnya, Pak. Oke, diukur konduktivitasnya. Caranya gimana, Sandika? Dengan memasukkan itunya, Pak. Apa namanya? Apa? Yang alatnya itu, Pak. Ke Ya, dalam apa namanya? Ada yang tahu alatnya namanya apa? konduktometri, Pak. Konduktometri. Betul? Rizky, betul? Multitester, Pak. Multitester. Multitester. Multitester atau konduktometer? Dari video sih, Pak, multitester. Ya, Multitester, konduktometer, Pak. coba kalian cek googling ya. Bisa di share screen juga. Konduktometer ada nggak? Ada konduktometer ya. Ya, konduktometer itu ada. Coba kalian masing-masing googling ya. Ketemu nggak yang namanya konduktometer? Ada, Pak. Ada. Coba bisa di share screen, Sandika. Ya, macam-macam konduktometer bentuknya ya. Ada yang menyerupai pH meter gitu ya. Nah, itu konduktometer ya. Nah, kalian pakai apa? Konduktometer di video seperti ini atau yang mana? Kan banyak ini bentuknya ya. Ada yang seperti kalkulator, ada yang mungkin macam-macam seperti timbangan gitu ya. Nah, kira-kira benar nggak, Rizky? Namanya multitester atau konduktometer? Ya, ya Kalau gimana? saya multitester, Pak. Multitester gimana ini? Sandika mencari nih multitester. Seperti ini, Rizky? Iya, Pak. Betul yakin seperti ini alatnya? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, kalau seperti ini konduktivitas atau konduktometrinya dihitung dari mana? Gimana caranya? Dihitung berdasarkan hambatannya, Pak. Hambatan yang diketahui.
Hambatan yang diketahui. Ya, sudah tahu caranya untuk menghitung hambatan dengan multitester? Kalau kemarin lihat video yang 2 itu, pastinya tahu ya. Lihat video yang kemarin sudah saya share itu, harusnya kan bisa jawab. Ya, caranya gimana? Cara membaca multitester? Ya. Wah, ini kalian kelihatan belum melihat video full nih kelihatannya nih. Ya udah, gini ya. Nanti kalian 2 video itu kalian buka lagi ya. Jadi ini kalian the last tim gitu ya. Jadi ini mungkin saya nggak perlu mengulas gitu ya. Nanti kalian tolong lihat video itu. Di sana ada, ya saya mungkin sudah jelaskan kelompok sebelumnya itu ya, cara untuk menggunakan dan mengukur menggunakan multitester gitu ya. Itu ada detail mestinya, cukup detail lah ya, cukup detail. Jadi ada caranya. Jadi bukan hanya tinggal colok gitu ya, bukan hanya seperti itu gitu ya, tapi ada caranya. Oke, dari multitester itu yang diukur apa tadi, Rizky? Boleh diulang Pak pertanyaannya? Ya, dari multitester tadi yang kamu ukur apanya? Yang kamu dapatkan nilai apa? Nilai hambatan Pak. Oke, nilai hambatan. Terus itu nanti untuk tahu konduktansinya gimana caranya? Ya, dari hambatan itu untuk tahu konduktansinya gimana caranya? Gimana? Ya, hambatan dengan konduktansi itu sama atau berbeda sih, Rizky? Ya, atau yang lain. Hambatan sama konduktansi itu sama atau berbeda? Berbanding terbalik, Pak. Berbanding terbaliknya gimana, Ars? Jadi konduktansi itu kebalikannya dari hambatan. Jadi Ya, satu per hambatan itu sama dengan oke. konduktansi. Tuh ya. Berarti kalau kalian dapatkan nilai konduktansinya ya tinggal dibagi aja 1 per nilainya itu ya. Jadi kalau kalian punya senyawa yang konduktif, itu artinya apa? Kalau saya tanya ke kalian, nilai hambatannya gimana, nilai konduktansinya gimana? Kalau punya senyawa atau bahan yang konduktif, artinya apa? Nilai hambatannya gimana, nilai konduktansinya seperti apa? Nilai konduktansinya lebih tinggi, Pak. Terus nilai hambatannya? Rendah, lebih rendah. Oke, gitu ya. Jadi prinsipnya itu aja, simpel gitu ya. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang sifatnya konduktif, gitu ya, nilai konduktansinya tuh pasti tinggi, nilai hambatannya pasti rendah. Ya. Semakin rendah nilai hambatannya, artinya makin konduktif. Gitu ya. Semakin tinggi nilai hambatannya, berarti makin besar, makin kecil konduktansinya, gitu ya. Artinya makin isolatif, ya. Ya, makin sulit menghantarkan, ya. Ya banyak ya, misalnya kalian pakai kayu, gitu ya. Kayu itu ya pasti hambatannya besar, gitu ya. Ya, hambatan kayu itu pasti besar kalau kalian beri muatan listrik, gitu ya. Ya, oke, itu ya kira-kira gambarannya itu ya. Air masih cukup bagus ya. Jadi kalau kalian punya air masih bisa menghantarkan ya. Makanya ada orang yang mungkin pakai jebakan tikus gitu ya di sawah. Kadang ada orang lewat nggak sengaja kesetrum gitu ya. Ya, karena bawahnya sawah ya masih ada airnya kan. Ya, jadi air juga penghantar listrik yang cukup bagus gitu ya.
Nah, makanya kalian kalau kebanjiran, itu kan PLN otomatis matiin atau memadamkan di arah banjir gitu ya. Karena kalau nggak dipadamkan ya semua bisa kesetrum gitu ya. Ya, makanya otomatis tuh ya, jika ada mungkin kebakaran atau mungkin ada banjir gitu ya, ya otomatis daerah itu pasti dimatiin listriknya sementara gitu ya. Ya kalian jangan ngeluh gitu ya, kok tiba-tiba mati gitu ya. Ya kalian lebih milih mana ya, lampu yang mati atau orangnya gitu ya. Ya, ya kira-kira itu ya. Ya kalian itu biar safe sebenarnya ya. Jadi jangan ngeluh kok mati gitu ya, banjir kok tambah dimatiin gitu ya. Karena konduktif tadi gitu ya. Apalagi tubuh kalian gitu ya. Tubuh kalian itu kan 70%, 80% itu air ya. Tubuh kita itu air ya. Makanya kita itu mudah sekali kalau strom itu ini ya, kerasannya cepat gitu ya. Ya, karena itu tubuh kita itu mayoritas air ya. Oke, kita lanjut. Ya, itu prinsipnya. Jadi masalah pengukurannya kalian lihat lagi video teman kalian sebelumnya itu ya. Secara detail pelan-pelan gitu ya. Di situ sudah ada penjelasannya. Nanti kalian bisa tulis ulang gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi Aris sudah mengatakan ya, ada yang namanya pengenceran ya. Ada yang namanya pengenceran. Nah, sekarang yang saya tanya ke kalian ya. Pengenceran itu menggunakan rumus apa sih ketika kita bicara pengenceran? Rumusnya apa? Kalian nggak perlu cari ini kan SMA ya. Rumusnya apa? Pengenceran itu menggunakan rumus apa sih? Volume dan mol ya. Volume dan Mol. mol. Oke, yang lain setuju dengan jawabannya Sandika? Volume dan mol? Nggak setuju nggak apa-apa ya, ini demokrasi ya. Boleh nggak setuju kalian ya, bebas berpendapat. Kalau untuk molaritas mol sama volume Pak. Tapi kalau untuk normalitas mungkin agak beda lagi. Enggak, maksud saya pengenceran itu menggunakan rumus apa gitu ya. Oh, ya. Ya. Tadi pengenceran kata Sandika kan menggunakan volume dan mol gitu ya. Terus saya tanya kalian, setuju nggak dengan jawaban Sandika? Kalau misalnya nggak setuju silakan ya. Silakan berpendapat ya. Nggak ada masalah beda pendapat. Ini rumus SMA ya. Dengan kelihatannya kok lupa semua. Ya ini nggak rumus advance itu enggak. Rumus titrasi Pak. Ya, gimana rumus iterasi? Kalau menurut saya rumus titrasi kan kalau titrasi itu kan molaritas dikalikan dengan volumenya. Nah, ketika kita ingin dapatkan molaritas yang diinginkan, berarti kan kita tinggal diubah aja itu persamaan dari persamaan titrasinya. Ya, gimana? Rumusnya persamaan iterasi gimana sih, Aris? M kali M1 dikali P1 sama dengan M2 dikali P2. Oke, yang lain setuju dengan jawabannya Aris? Siti sama Rizky atau mungkin Sandika mungkin mau menanggapi lagi? Setuju dengan jawabannya Aris? Ya, setuju nggak? Ini kan SMA ya, saya hanya mengulas apa yang kalian dapatkan dari SMA ya. Ini bukan rumus yang baru ya, ini bukan rumus yang di perkuliahan baru diajarkan ya. Ini di SMA ya, jadi ini bukan rumus yang baru. Saya hanya ingin mengulas, saya ingin tanya ke kalian, apa rumusnya? Nah, itu Pak, kan tadi kalau Aris itu rumus untuk titrasi ya, tapi kalau untuk pengenceran itu volumenya itu kita menggunakan bukan konsentrasi molar tapi normalitas Pak. Normalitas.
Kalau Siti gimana? Ya, ada 3 versi Siti. Atau mungkin kamu punya versi lain ya? Boleh juga. Kalau rumusnya volume awal dikali normalitas sama dengan volume akhir dikali normalitas. Normalitasnya kok sama Siti? Apa Pak? Normalitasnya kok sama? Kan tadi katanya volume awal kali normalitas. Sama dengan volume akhir kali normalitas. Normalitasnya kok sama? Nggak sama. Ya, nggak samanya gimana? Harusnya normalitas yang Lah, ya kamu sendiri ya. Ini saya hanya mentranslate jawabanmu gitu ya, versimu gitu ya. Benar Siti? normalitas akhir yang mau dicari Pak. Yang Oke ya. Nanti kalian cari lagi ya, atau ingat-ingat lagi ya, dimasukin ya. Yang namanya pengenceran, gitu ya, rumusnya adalah V1N1 V2N2 ya. Literasi pun sama, V1N1 V2N2 ya. Kalau kalian ada yang menjawab V1M1 itu salah ya, nggak ada rumus itu ya. Rumus itu baru berlaku ketika yang kalian literasi atau kalian encerkan itu adalah senyawa seperti HCl, NaOH ya. Terus misalnya lagi HNO3 sama nitrat gitu ya. Terus misalnya lagi mungkin barium klorida gitu ya, atau mungkin natrium klorida NaCl itu berlaku ya V1M1, tapi secara umum awalnya itu enggak ada V1M1 ya, adanya hanya V1N1 normalitas, V2N2 ya, bukan molar ya, tolong kalian pahami ya, sampai nanti kalian lulus, sampai nanti kalian mungkin kerja gitu ya, ingat-ingat itu, ini dasar ya, ingat ini rumus sangat dasar, jadi kalian kalau lupa itu sangat unik ya, apalagi kalian seorang chemical engineer gitu ya. Jadi ini dasar banget gitu ya. Ya ini dari SMA kan sudah ada ini ya, bukan hanya di kuliah kan. Ya, ya jadi tolong ingat-ingat ya, itu V1N1 V2N2. Oke, itu rumus pengenceran atau digunakan juga ketika literasi gitu ya. Nah, sekarang dari rumus itu ya, kalian kan tahu sekarang ya. Sekarang sama seperti kelompok sebelumnya, saya juga ingin tanya ke kalian ya. Kalau saya tanya pengenceran 1000 kali, gimana cara membuatnya? Ada yang mau membuat ya, jadi saya punya larutan X gitu ya, saya minta ke kalian berempat buat encerkanlah larutan X ini sebanyak 1000 kali gitu ya. Apa yang kalian lakukan? Konsentrasinya silahkan kalian range sendiri gitu ya. Ya misalnya saya beri misalnya konsentrasinya sekarang 1 normal gitu ya, larutan X ini punya konsentrasi 1 normal ya, saya minta ke kalian encerkanlah 1000 kali gitu ya. Nah sekarang apa yang kalian lakukan? Buat volumenya Pak jadi 1000 kali lipat dari yang pertama. Gimana caranya? Ya, gimana? Itu kan teoritis ya. Saya butuh realitanya. Misalkan, Gimana? Apa jadi yang kan kamu lakukan? misalkan Pak satu normalitas ya Pak, Nah, satu normalitas volumenya berapa Pak? volumenya terserah kalian. Oh, Ini volumenya kalian mau pakai 1 galon, mau pakai hanya 5 mili, 10 mili, Ya. 100 mili. Itu saya serahkan kalian ya. Misalkan ya Pak, kan yang pertama itu konsentrasi itu 1 normalitas. Nah, volumenya itu 1 mililiter. Nah, jadi kalau misalkan kita pengecerkan 1000 kali lipat, berarti volume yang pertama itu kita kalikan 1000 kali. Jadi 1000 mililiter. Nah, kan yang pertama itu 1 mililiter kan Pak udah ada. Berarti kita tinggal menambahkan air 999 air. Aquades. 999 Aquades. Oke, terus setelah itu? Setelah itu udah dicampurkan. Campurkan. Oke ya, jawabannya Aris. Yang lain silahkan. Setuju dengan jawabannya Aris? Ya Aris tadi intinya 1 mili larutan X 1 normal tadi ya, 1 mili itu ditambahkan Aquades dengan sebanyak 999 mili ya, betul? Ya, jadilah itu pengenceran 1000 kali kata Aris gitu ya. Ya, kalau 1000 kali berarti konsentrasinya berapa Aris larutan nanti setelah diencerkan 1000 kali? Jadi 0,001. Oke, kalau secara itu betul ya, secara perhitungan konsentrasi akhirnya memang segitu ya, 0,01. Tapi cara membuatnya apakah yang lain setuju?
betul seperti itu? Ya, kalau hitungan betul ya, saya betulkan. Kalau hitungannya memang betul. Nanti setelah diencerkan 1000 kali, konsentrasi yang didapatkan, konsentrasi akhirnya adalah 0,001 normal. Ya, tapi untuk perhitungannya, betulkah yang dikatakan Aris itu? Atau mungkin punya pendapat lain? Ya, silakan. Kalau ada pendapat lain. Ya, untuk volumenya terserah. Tadi Aris cuma hanya ngambil 1 mili gitu ya volumenya. Kalian mau ngambil 1000 mili, mau ngambil 2000 mili, hanya 10 mili silahkan ya. Tapi yang penting adalah konsepnya pengencarannya 1000 kali seperti apa gitu ya. Ya, yang lain gimana? Punya pendapat lagi? Benar nggak hitungannya Aris? Atau kalau nggak benar misalnya, kalian punya hitungan sendiri mungkin, silahkan. Gitu ya. Ya, saya hanya ingin ngetes satu aja gitu ya. Karena saya berharap kalian paham memang gitu ya. Saya nggak akan beri banyak. Gitu. Saya hanya ingin ngetes satu saja. Nanti kalau kalian bisa kita lanjut. Gitu ya. Karena harusnya memang bisa gitu ya. Harusnya memang ini bukan hal yang baru untuk kalian kan. Menjawab, Pak. Ya, silakan Sanjika. Kalau menurut saya tuh gini, Pak. Jadi kalau buat pengajaran tuh kita menyiapkan beberapa tabung reaksi, Pak. Gimana? Misal tabung reaksi berisi ada 4 buah, berisi 9 mili air yang volumenya sama semua, jenisnya sama semua. Terus ditaruh di itu yang tempatnya yang kayu-kayu itu. Kemudian untuk pengancaran, misal kita mau mengancarkan NaOH lah misalnya. Terus kita ambil satu mili, kemudian dimasukkan ke dalam misal tabung reaksi yang pertama yang berisi 9 mili aqueous tadi. Terus diaduk sampai rata. Habis itu diambil 1 mili dari yang larutan pertama. Kita misalkan yang larutan pertama ini 1:10. Kemudian selangnya tuh dikalikan 10 terus, Pak. Jadi yang 1:10 tadi yang udah diancarin 1 mili dengan 9 mililiter aquades, diambil 1 mili dan dimasukkan ke tabung reaksi yang kedua yang berisi aquades 9 mili.
dengan perbandingan 1:100. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, caranya Sandika oper-oper ya. Tadi larutan X 1 normal, diambil 1 mili, dimasukkan ke tabung reaksi yang isinya 9 mili, diaduk sehingga volumenya 10 mili gitu ya. Iya. Terus dari 10 mili itu diambil lagi 1 mili, dimasukkan lagi ke tabung reaksi lagi yang isinya 9 mili, jadi volumenya 10 mili lagi gitu ya. Terus Iya, sampai iya, Pak. terus yang terakhir juga sama gitu ya. Iya. Oke, itu jawabannya Sandika. Yang lain, Siti sama Rizky gimana? Ada dua versi ini sekarang ya. Versinya Aris sama versinya Sandika. Kalau saya ikut yang Aris, Pak. Jadi itu kan misalnya volumenya itu 100 ya, Pak. Volume awalnya itu 100, terus konsentrasi normalitasnya itu 1. Berarti itu nanti terus di konsentrasi yang kedua itu misalnya itu 100 lagi, jadi 100 di pengencerannya itu misalnya 100 kali, jadi 100 dikali 100 10.000, jadi aquadis yang ditambahkan itu sekitar 990. Salah. Jadi air yang ditambahkan itu 9.900, Pak. 9.900. Oke, 9.900. Berarti total airnya berapa? 10.000. Pak, 10.000. Oke, itu versinya Rizky. Versinya ini gimana? Oke, ada beberapa versi sekarang ya. Tinggal yang cari yang betul yang mana ini kan. Ya, Siti, tinggal kamu nih. Versimu gimana nih? Kalau iya, harusnya jumlah yang volume akhirnya tuh di 1.000, Pak. Cuman Volume akhirnya gimana? Sama kayak Rizky, cuman nggak sampai 10.000. 1.000. Soalnya kan nggak sampai 10.000. Gimana? Kalau kamu gimana? soalnya Boleh. kan Gimana? Ya, pengencerannya kamu gimana? 1.000 kali. Ya, 1.000 kali, betul. Nah, kalau kamu gimana? Kamu ambil berapa mili? So, ini kamu buatnya gimana? Kok Buja sama Rizky gimana? Bujanya gimana? Jadi misalnya volume awalnya tuh 10 mili. Nah, normalitasnya 1. Pada volume akhirnya itu 1.000. Jadi penambahan aquadesnya ada 990. Penambahan aquadesnya berapa? 990, Pak. 990. Iya, jadi volume akhirnya 1.000. Volume akhirnya 1.000. Oke, kalau oke ya. Dari 4 jawaban ini gitu ya. Yang betul itu adalah jawabannya Aris dan Sandika. Itu dua-duanya betul ya. Kalau Sandika itu lebih lama gitu ya, karena harus dioper-oper gitu ya. Dari 1 mili diambil lagi 1 mili, jadi larutan kedua diambil lagi 1 mili, jadi larutan kedua, ketiga ya, itu kan 3 kali ya, 3 kali, sehingga 10 pangkat 3 kan 1.000 ya. Ya, kalau Sandika itu seperti itu. Kalau Aris langsung ya, diambil 1 mili, diencerkanlah dengan aquades gitu ya, atau ditambahkan aquades gitu ya, 1 mili larutan X tadi 1 normal itu diencerkan dengan menambahkan aquades sebanyak 999 mili, sehingga volume totalnya 1.000 mili. Itu juga betul ya, itu nanti itu juga merupakan pengenceran 1.000 kali ya. Jawaban Sandika dan Aris betul ya. Tapi jawabannya Siti dan Rizky itu salah ya. Salahnya Rizky gitu ya. Kalau kamu menggunakan 100 mili gitu ya, kamu itu perlu menggunakan air sebanyak 99.900 mili atau 99,9 liter ya. Jadi kalau kamu pakai 100 mili, kamu perlu menambahkan aquades itu 99,9 liter ya. Itu baru pengenceran 1.000 kali, tapi kalau kamu yang tadi bilang itu ya baru 100 kali gitu ya. Itu belum sampai 1.000 kali.
Nah, sama halnya dengan CT gitu ya. Yang dilakukan CT juga pengencerannya masih 100 kali ya, masih belum 1000 kali. Kalau kamu pakai 10 mili, ya, kamu nambahkan aquadase-nya itu ya sekitar 9,99 liter gitu ya, atau 9.990 liter mili ya. Nah, itu baru pengencerannya 1000 kali. Ya, kira-kira itu ya. Nah, untuk yang belum ini kurang ya silahkan tanya temannya ya. Nah, belajar bareng ya. Cara ngitung pengenceran gimana ya. Gak usah malu ya. Belajar yang sudah bisa ya. Gimana cara menghitungnya ya. Kalau hasilnya betul ya, kalian pasti hitungnya betul ya. Karena setelah diajarkan nanti adalah 0,001 normal ya. Semuanya meskipun cara buat kalian beda-beda ya, misalnya contohnya Aris dan Sanjika tadi buatnya beda-beda, tapi konsentrasi akhirnya tetap sama. Ya, 0,001 normal. Caranya kan beda ya, Aris sama Sanjika tadi cara buatnya. Tapi akan menghasilkan konsentrasi yang sama karena diajarkan sama-sama 1000 kali gitu ya. Nah, intinya itu ya. Tolong dipahami ya. Buatnya bisa beda-beda, ada versi lain silakan ya. Tapi terbukti nanti ya. Konsentrasi akhirnya pasti 0,01 ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti tolong kalau yang masih belum bisa dan mungkin kurang paham bisa tanyakan atau diskusi dengan temannya ya. Oke, setelah kalian membuat pengenceran dengan berbagai variasi dan mengukur tahanannya dari masing-masing konsentrasi larutan gitu ya, variasi tadi. Kalian akan ngapain selanjutnya? Ya, kalian akan apa dengan itu? Ya, kalian sudah punya banyak larutan gitu ya, dengan masing-masing macam-macam konsentrasi gitu ya. Terus kalian juga udah ngukur hambatannya gitu ya, pakai multitester tadi ya. Terus kalian apakah data itu? Apakah cukup data seperti itu? Buat ini Pak, buat apa? Grafik. Grafik apa? Buat grafik itu hubungan antara konsentrasi dan konduktansinya. Konduktansi. Itu grafiknya untuk apa, Aris? Kamu kok buat grafik? Untuk nanti ini kan Pak, untuk mencari apa? Untuk mencari konsentrasi yang itu Pak, yang HCl sampel. Oke, ya. Itu adalah namanya kurva standar ya. Grafik yang kalian buat itu namanya kurva standar. Ya, itu nanti sudah dikatakan Aris tadi gitu ya. Suhu X-nya adalah nanti berupa konsentrasi dalam normalitas satuannya. Sumbu Y-nya adalah konduktansi atau 1/ohm ya. Nah, itu adalah kurva standar ya. Nah, kurva standar ini nanti akan membantu kalian untuk menentukan konsentrasi dari larutan sampel ya. Jadi nanti kan kalian punya larutan sampel gitu ya. Larutan sampel itu kalian akan ukur ohmnya juga ya, hambatannya juga berapa ohm sih gitu ya. Hambatan ohmnya nanti kalian konversi dari ohm itu menjadi konduktansi gitu ya. Setelah kalian koreksi menjadi konduktansi, tadi di kurva standar itu kalian kan akan dapatkan persamaan. Nanti akan dapatkan persamaan. Nanti persamaan itulah yang akan menjadi jembatan kalian atau bantuan atau yang membantu kalian gitu ya untuk menentukan konsentrasi dari sampel. Ya, berapa konsentrasinya? Oke, itu ya kira-kira itu fungsinya. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini, gitu ya. Kalau ya, saya punya garis gitu ya di dalam suatu kurva standar itu. Ya, saya membuatnya di antara konsentrasi garisnya itu ada di konsentrasi 0,1 dengan 1 normal misalnya, gitu ya. Oke kan ya. Terus 0,1 itu punya konduktansi sebesar gitu ya 0,5 misalnya. Ya, nilai konduktansinya 0,5. Terus di yang paling akhir konsentrasi 1 normal itu punya konduktansinya 2 katakanlah gitu ya nilainya. Berarti sumbu X itu kan antara 0,1 sampai 1 gitu ya. Sumbu Y-nya 0,5 sampai 2. Ya, misal ya, ini misal ya. Jadi pada kondisi konsentrasi 0,1 itu konduktansinya nilainya adalah 0,5.
pada konsentrasi 1 normal, konjugasinya adalah 2. Ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ketika kalian mengukur sampel, didapatkanlah hambatan, ya, nilai hambatan. Ya. Nilai hambatan ini anggap aja X, gitu ya. X ini setelah saya konversi menjadi kondukansi, saya menemukan nilainya ini 0,25, gitu ya. Kira-kira, gitu ya. Bisa nggak kalian menghitung berapa sih konsentrasinya? Ya, kalau saya tanya seperti itu, kalian bisa jawab nggak? Ya, saya ingin tahu dulu, kalian paham nggak ya dengan konsepnya? Pak, izin sebentar ada tamu, Pak. Oh, ya, silakan. Rizky, santai ya. Ya, silakan yang lain. Ya, gimana? Ada yang tahu jawabannya? Eh, bisa Pak, tapi harus dihitung dulu. Ya, hitung dulu, hitung dulu. Ya, kalau kalian hitung dulu, nggak apa-apa. Ya, saya beri kesempatan. Ya, karena ini menentukan ini ya, kalian paham atau tidak ya, dan melihat video yang kemarin atau tidak ya. Kita coba.
Yang saya dapat malah min, Pak. Minus berapa? Konsentrasi. Kok bisa minus, Aris? Nah itu Nah, itu. tahu, Pak. Ya. Minusnya berapa loh? Minusnya katanya minus berapa? Ya, min 0,0479. Minus 9. Oke, kita kata Aris. Siti, Sandika? Itu satuannya apa, Aris? Apa satuan dari itu, Pak, tadi apa? Kan tadi saya buat dulu persamaan Enggak, ini, Pak. satuannya apa? Itu satuannya itu apa? 0, minus tadi itu satuannya, enggak maksudnya satuannya apa? Konsentrasi kah atau apa? Konsentrasi. Ya, berarti normalitas. Oh iya, normalitas. Ya, kira-kira ada enggak, Aris, minus normalitas itu? Nah iya, nggak ada. Sanjika, gimana Sanjika sama Siti? Ya, nggak apa-apa, bilang misalnya salah Pak jawabannya Aris gitu ya. Nggak apa, kalian bisa share jawaban kalian ya. Ya, ini menentukan pemahaman kalian ya. Ya, apa tadi soalnya, Pak? Gimana, Pak? Yang konsentrasinya? Ya, saya ulangi ya. Ya. Jadi gini, saya punya anggap aja 2 titik ya. Sementara ini punya 2 titik. Ya, saya punya konsentrasi, larutan konsentrasi saya itu 0,1 normal gitu ya. 0,1 normal itu saya punya nilai konduktansi 0,5 ya. Dengan larutan 0,1 normal, ketika saya cek gitu ya, dengan menggunakan multitester, didapatkanlah hambatan ya, nilai hambatannya berapa ohm gitu ya. Nah, hambatan berapa ohm ini ketika saya konversi menjadi konduktansi, nilainya itu 0,5. Ya, itu untuk larutan 0,1 normal. Nah, sedangkan untuk larutan 1 normalitas gitu ya, saya juga sama ukur menggunakan multitester sehingga saya dapatkan nilai hambatannya berapa ohm. Nah, nilai hambatan berapa ohm tadi ketika saya konversi menjadi konduktansi gitu ya, itu nilainya 2 ya. Nah, yang jadi pertanyaan, sekarang saya punya sampel gitu ya. Sampel ini saya ukur juga pakai multitester. Sama sampel X, saya nggak tahu sampel ini apa, ya, isinya apa, ini berapa. Saya nggak tahu, saya masukkan, celupkan multitester gitu ya. 2 ininya saya celupkan, dapatkan nilai hambatan. Ya, nilai hambatan itu saya bagi 1 per hambatan gitu ya. Sehingga didapatkan nilai konduktansi. Konduktansinya 0,25. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan konduktansi segitu itu nilai konsentrasi sampel X tadi itu berapa sih? Maaf, Pak. Tadi yang 1 normalitas itu konsentrasinya berapa, Pak? Yang satu normalitas. Konsentrasinya 1 normalitas ya. Ya. Konduktansinya 2 nilai. Ya. Untuk yang larutan 0,1 normalitas, konduktansinya nilainya 0,5. Ya, oke ya. Terus ada sampel. Sampel ini punya konduktansi 0,25. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa konsentrasi sampel X ini? Ya, saya nggak nyebutin senyawa gitu ya, karena ini X gitu aja, kita anggap X gitu ya, kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Entah HCl, entah mungkin NaOH, NaCl gitu ya, kita sama-sama. Nah, silakan dihitung kalau mau menghitung ya. Ya, saya ingin lihat pemahaman kalian ya. Kalian paham enggak gitu ya. Gimana Aris, tetap minus? Ini Pak, saya agak bingung. Maaf Pak. Yang pertama itu kan kalau 1 normalitas, satu normalitas konsentrasinya 2. Bukan konsentrasi, konduktansi. Oh, konduktansinya. Nilai konduktansi jadi gini. Larutan 1 Oh, normalitas ya. itu punya nilai konduktansinya 2. Nih, terus larutan yang tadi konsentrasinya 0,1 itu punya nilai konduktansinya 0,5 gitu ya. Nah, sekarang saya punya larutan X yang mau diuji sampel lah katakanlah gitu ya. Larutan X saya uji Aris. Nilainya konduktansinya 0,25. Nah, terus ada pertanyaan, berapakah konsentrasi larutan X gitu ya. Nah, itu kira-kira berapa?
Ya, silakan. Ya, jawaban kalian boleh beda-beda. Silakan. Mungkin Rizky bilang, oh salah Pak, Aris nggak minus kan? Ya. Kan jawabannya Aris tadi minus ya. Iya, salah ya tadi Pak. Tadi saya pikir yang 2 itu yang konsentrasinya, Oh enggak. 2 itu konjuktansi ya. konduktansi. Ya, boleh pakai kalkulator silahkan, pakai Excel silahkan, pakai manual silahkan, apapun silahkan ya. Selama kita diskusi kalian bisa pakai apapun. Ya, ini juga gampang. Saya ingatkan ini kan juga masih SMA kan ya. Persamaan garis ini kan masih SMA ya. Atau mungkin kalian kalau konsep teknologi dapat juga kemarin juga ada singgung persamaan garis kan. Nah, artinya ini bukan hal yang baru kan. Ya, dan harusnya nggak lama-lama ya. Ini juga simple banget ya. Ini nggak lama-lama harusnya. Ya, ini juga menguji kalian ya. Kalau soal ini aja lama, berarti nanti kalian perlu persiapan prepare belajar ekstra ya untuk ujian praktikum ya. Karena soalnya kan banyak ya. Ya, jangan sampai keteteran seperti kemarin ya, respons 1 ya. Silahkan yang mau berkomentar dulu. Yang lain gimana? Siti sama Sandika sudah ketemu kah? Aris mungkin sudah ketemu lagi? Belum Pak. Belum. Kok malah lebih lama sekarang Aris? Tadi dia ketemu cepat, sekarang lebih lama. Ragu Pak. Ragu kenapa? Ragu ini Pak dari persamaannya. Ragunya kenapa Aris? Minus lagi. Saya tanya, ragunya kenapa? Minus kah atau gimana? Iya Pak. Hasilnya minus. Minus gimana? Minus berapa? Iya yang tadi itu Pak. Yang minus 0,0479. Oh, katanya tadi aja yang salah. Sekarang kamu ulangi lagi minus lagi. Belum Pak. Kalau yang baru belum Oh, dicoba. coba yang baru coba. Sebentar Pak. Saya ini apa ya, rangkaian datanya itu kan kalau satu normalitas sebenarnya konduktansinya itu 2. Oke, ya. Kalau 0,1. Kalau 0,1 konduktansinya 0,5 gitu kan Pak? Betul ya, betul. Ya. Yang ditanyakan itu kalau konduktansinya itu 0,25. Ya. Kalau 0,25 berapa sih? Berapa konsentrasinya? Ya, udah simpel kan ya. Pertanyaannya kan nggak sulit ya.
Ya, lagi-lagi ini juga kembali ke SMA ya. Ini kita masih belum jauh ya. Kalian harus paham dulu soalnya ya. Kita kalau kalian nggak paham ini repot nanti ya. Ya, yang sudah silakan. Pede aja ya. Salah nggak apa-apa. Salah hal yang biasa ya. Bukan extraordinary. Ya, coba. Ya, 5 menit lagi ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Harusnya malah lebih cepat ya, nggak lama-lama karena ini sangat simpel. Nggak apa-apa, minus pun kalian ngomong kalau misalnya, jangan ragu gitu ya. Kalau misalnya 0,0 berapa ya bilang aja ya, nggak usah ragu. Contoh Aris tadi bilang minus juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma setelah itu kan jadi pertanyaan gitu ya, apakah ada konsentrasi minus gitu ya. Ya kan, ya kalian seumur umur pernah jumpai konsentrasi minus nggak gitu kan. Oke ya, nanti 12.55 saya tanya lagi ya. Mungkin ada waktu 3 menit lagi ya untuk menghitung coba. Kalau mau menghitung.
Oke, sudah. Waktunya cukup ya. Masa nggak ketemu? Berapa? Lama ini kalian ya. Ini soal ini aja lama loh kalian. Hampir 15 menit, 10 menit lebih ya. Berapa? Aris atau yang lain? Aris, berapa Aris? Enggak Pak, enggak ketemu. Loh, ketemunya berapa? Minus lagi. Enggak, kalau kalau ya kirain yang pertama kan itu Pak, kirain hubungannya itu ke konduktansi sama konsentrasi, jadi langsung dipakai persamaan kalau yang pertama. Tapi kalau yang ini kan ada normalitas. Nah, jadi belum ini belum dapat persamaannya kalau untuk yang normalitas. Oke, ya sudah dapat siapa? Rizky, gimana Rizky? Gimana Rizky? Dapat? Belum dapat. Siti, belum dapat juga. Bingung gimana Siti? Ya, Siti bingungnya gimana? Atau Sandika, gimana Sandika? Nggak nemu, Pak. Nggak nemunya kenapa Sandika? Gimana? Nggak nemunya gimana? Belum paham konsepnya, Pak. Nanti kalian pelajari lagi ya. Kalau kalian menggunakan pendekatan linear, katakanlah ya, dengan tadi ya, misalnya larutan konsentrasi 0,1 normal itu kan punya konduktansi 0,5 gitu ya. Nah, sedangkan larutan 1 normal itu punya konduktansi nilainya 2 ya. Kalau kalian katakanlah pendekatannya linear, katakanlah ya, katakanlah linear, kalian akan dengan tadi sampel yang punya 0,25 nilai konduktansinya, itu kalian pasti akan ketemu, pasti gitu ya, pasti akan ketemu konsentrasinya itu sekitar minus 0,05 normal. Ya, konsentrasinya akan sekitar di situ, 0,04998 atau berapa gitu ya. Itu konsentrasinya sekitar itu, minus 0,05 lah kalau dibulatkan, bisa gitu ya, 0,05. Kalau kalian pakai pendekatan linear. Yang jadi pertanyaan, apakah ada nilai minus di konsentrasi? Itu kan nggak ada ya. Ya, nilai konsentrasi minus itu kan nggak ada selama ini ya. Ya, tapi bukan itu masalahnya ya. Saya ingin tunjukkan gini ya. Kalau kalian punya penelitian atau hasil data praktikum gitu ya. Itu tadi kan terendahnya konsentrasi berapa sih? 0,1 ya. Sampai 0, sampai 1 normal gitu kan ya. Konsentrasinya kan gitu ya. Terendah 0,1, tertinggi 1 normal ya. Sedangkan konduktansinya terendah berapa sih? 0,5 sampai 2 gitu ya, nilai konduktansinya. Ya. Sekarang kalau nanti kalian diketahui tiba-tiba data, diberikan data sampel, tiba-tiba muncul nilai konduktansi yang di bawah atau di atasnya tadi, nilai terbesar dan terkecil. Itu artinya apa? Artinya kalian harus melakukan penelitian ulang, membuat larutan yang memang punya konsentrasi sekitar itu gitu ya. Jadi kalian nggak bisa memaksakan kurva standar itu untuk sampel yang di luar batas yang sudah kalian tentukan gitu ya. Ya, batasnya mana? Batasnya sumbu X ya tadi 0,1 sampai 1 normal gitu ya. Sumbu Y batasnya mana? 0,5 sampai 2 gitu ya. Jadi kalau kalian punya sampel yang nilainya konduktansinya 0,25, ya kan berarti artinya di bawahnya konduktansi yang kalian minimum kan 0,5 ya. Artinya sebenarnya persamaan itu udah nggak berlaku lagi gitu ya. Jadi kalian harus mencoba, benar-benar mencoba apakah benar itunya linear atau seperti apa. Itu namanya itu ya. Jadi kurva standar itu punya batas ya. Punya batas. Jadi dia bukan kurva yang sempurna selamanya bisa kalian gunakan gitu ya. Ya itulah yang namanya kurva standar. Jadi hanya digunakan pada kondisi tertentu. Ya. Jadi kalau kalian bikin kurva standarnya misalnya mengukur itunya HCl misalnya, ini HCl gitu ya misalnya. Ya artinya kalau kalian punya NaCl dan punya senyawa yang lain jangan dipakai, ya pasti beda juga gitu ya. Ya, ataupun sama-sama HCl tapi ternyata nilai konduktansinya di atas atau lebih kecil daripada yang sudah kalian buat kurvanya. Ya jangan dipakai juga ya. Ya, karena itu akan jadi enggak bagus. Kalian nggak bisa memprediksinya dengan bagus ya, sempurna ya. Ya. Jadi
nilai apa yang bisa kalian prediksi? Ya nilai yang ada di antara garis itu, gitu ya. Nilai yang lebih dari garis atau kurang dari garis nggak bisa, nggak boleh sebenarnya. Ya. Jadi kalian hanya bisa memprediksi nilai itu aja yang memang ada di range-nya garis itu. Ya. Dan tadi makanya saya ajarkan kalian 3 pendekatan, gitu ya. Karena itu yang paling umum, ya. 3 pendekatan itu yang paling umum dan ini dasar ya. Jadi kalian harus tahu itu. Ya, makanya saya berikan 3 pendekatan. Meskipun pendekatan yang lain itu sangat banyak, ya ada mungkin ratusan, gitu ya. Nah, tapi itu lebih sulit yang lain ya. Yang saya berikan ke kalian itu yang mungkin ya bisa dibilang paling simpel, gitu ya. Yang paling simpel aja kalian bingung gitu kan ya. Apalagi yang lebih rumit ya. Ini kan baru linear tadi contohnya ya. Saya hanya memberikan kalian contoh linear gitu ya. Kalian udah bingung ya. Ya, kalian perlu evaluasi manajemen waktu lagi nanti ya untuk ujian responsi 2 ya. Karena waktu kalian kelihatannya tersita banget tadi ya. Oke ya. Padahal nanti soalnya kan 7 topik acara ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti tolong belajar lagi. Ya. Kalian masih kurang gitu ya. Jadi tolong belajar lebih ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu dari sini. Silahkan, ada yang mau tanyakan. Cukup? Kalau itu Pak, Ya, izin Aris. tanya. Kalau untuk pendekatan itu Pak bebas pilih yang mana aja. Kan kalau yang ini ada 3 ya Pak yang diberikan sama Pak. Itu bebas pilih yang mana aja atau Untuk kasus yang mana? Untuk kasus yang mana, Aris? Dalam pembuatan kurva Pak. Ya, pembuatan kurva itu untuk kasus yang mana? Kasus yang baru saya berikan tadi atau yang mana? Oh, yang ini aja deh, yang ini dulu Pak. Yang tadi, yang ya, itu kan jadi gini ya. ukurannya. Makanya kan kemarin juga sekalian di topik 1 kan sudah saya berikan 3 pendekatan juga, gitu ya. Nah, kan sudah saya beri clue. 3 pendekatan itu kalian hanya satu yang betul, gitu ya. Pasti hanya satu jawaban yang betul. Tapi kalian tentukan caranya gimana. Ya itu pembuktiannya seperti apa, terus mungkin penurunan rumusnya mungkin kalau ada seperti apa, sehingga kalian bisa membuktikan kalau ini loh yang betul, dari 3 itu ini yang betul. Nah, nanti mungkin kalian akan dihadapkan dengan yang lebih banyak, gitu ya, misalnya 100 pendekatan, gitu ya. Nah, dari 100 itu gimana cara kalian milih, gitu ya. Nah, kalau 3 aja kalian bingung, gitu ya, kalau diberikan 100 gimana kalian milihnya, ya kan? Nah, saya itu sebenarnya ingin melatih itu ya. Saya ingin melatih kalian tuh responsif nggak sih? Ya. Jadi jangan bingung milih pendekatan, makanya saya berikan. Ya, case hari ini juga nggak jauh-jauh dari itu, Aris. Kalian juga akan tentukan lagi 3 pendekatan yang sama. Ya, tapi nanti dengan data yang saya berikan, yang beda dari 6 kelompok sebelumnya, gitu ya. Karena tiap minggu data kelompok ini pasti beda, gitu ya. Topik 1 dan 4 pasti beda. Oke, jadi itu dulu, Aris. Nanti saya jelaskan lagi di belakang, gitu ya. Oke, dia mau tanyakan lagi selain itu, silakan. Sanjika, Siti atau Rizky, dia mau tanyakan atau mungkin Aris lagi? Nggak aja? Kalau enggak, saya cuma mau share tadi ya, yang pertanyaannya Aris tadi, pendekatan yang akan kalian gunakan hari ini ya. Ya, pendekatan yang akan kalian gunakan hari ini adalah ini ya. Bentar, coba share screen. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini adalah 3 pendekatan sama seperti kemarin gitu ya, nggak jauh-jauh, hanya berbeda simbol saja. Jadi ini ada logaritmik, ada eksponensial, ada linear. Ya, S ini adalah konduktasi. Ya, C ini adalah konsentrasi dalam normalitas. Ya, jadi kalau S ini adalah 1/ohm gitu ya, nilai konduktasi. Ya, sedangkan C ini adalah konsentrasi dalam normalitas, A dan B adalah konstanta. Ya, jadi sama seperti kemarin nggak beda gitu ya. Kalau kemarin itu adalah di sini adalah Q atau laju alir gitu ya, S itu adalah Q. Sedangkan C itu kemarin apa? Ada yang masih ingat? Apa? Tinggi. Ya, tinggi atau delta H atau delta ketinggian ya. Tinggi itu untuk fluida cair, sedangkan delta H itu adalah untuk fluida gas ya. Hanya itu saja perbedaannya ya. Selebihnya sama. Nah, ini sama dengan seperti kemarin tugas kalian. Nanti kalian akan saya berikan data hasil penelitian gitu ya. Kalian analisa seperti kemarin juga
dari 3 pendekatan ini mana yang betul, ya. Dengan data kalian hari ini, ya, dengan data kalian hari ini, itu mana yang betul? Kalian analisa, nanti berikan, ya. Jadi jangan hanya jawab dari data yang saya dapatkan pendekatannya linear, jangan gitu aja, ya. Itu sangat kurang. Pembuktiannya seperti apa? Kok kalian nggak milih linear, kok nggak milih eksponensial, ya? Pembuktiannya seperti apa? Tolong dibuktikan, ya. Dan sebutkan alasannya, dasarnya apa, terus kenapa kalian mengeliminir 2 yang lain, gitu ya. Nah, itu tolong dijelaskan. Oke, ya. Dan untuk kelompok kalian, karena the last team, ya, untuk topik 4, sama seperti kelompok 1, the last team kelompok 1 tadi, juga ada special case untuk kalian. Ya. Kalian akan jadi koordinator untuk kelompok, untuk acara 4, ya. Koordinator dalam hal membuat laporan khusus untuk 3 pendekatan ini. Dengan menyimpulkan 7 data atau 7 tim yang sudah praktikum, termasuk kalian hari ini. Ya. Kan hari ini kan ada 7 minggu, ya. Masing-masing minggu kan ada 4 mahasiswa seperti kalian, ya. Seperti kita hari ini, ya. Berarti artinya akan ada 7 data yang berbeda-beda di setiap minggunya. Dan artinya ada macam-macam tiap mahasiswa itu bisa beda-beda jawabnya, ya. Ya, sebagai contoh gini. Kita hari ini praktikum berempat, ya. Ada Aris, ada Sandika, ada Siti, ada Rizky, gitu, ya. Saya berikan data yang sama kan pasti tiap minggunya, gitu, ya. Terus saya minta kalian menganalisa pendekatannya apa, gitu, ya. Eksponensial, linear, atau logaritmik, gitu, ya. Mungkin Sandika bisa jawab logaritmik punya saya. Saya jawabnya logaritmik, gitu, ya. Mungkin Aris jawabnya ini eksponensial. Siti mungkin jawabnya linear, atau Rizky mungkin juga jawabnya ikut linear, gitu, ya. Nah, setiap kelompok itu kan nggak tentu satu jawaban, ya. Ya, bisa beda-beda kan, tergantung masing-masing person, ya. Masing-masing person itu seperti apa. Nah, tugas kalian adalah collecting itu semua. Jadi di tugas akhirnya nanti itu berupa makalah, berupa laporan akhir praktikum, gitu, ya. Satu saja, ya, itu koordinatornya kalian. Jadi kalian akan berdiskusi dengan 24 mahasiswa lain. Jadi termasuk kalian nanti total ada 28 mahasiswa, itu cukup membuat satu laporan akhir yang dikumpulkan oleh kalian. Satu dari kalian nanti mengumpulkan ke saya. Jadi misalnya wakilnya Aris misalnya. Aris nanti mengirimkan ke saya 1, tapi dilaporkan atas nama 28 orang. Ya, kelas B dan I satu kesatuan. Tapi ingat, ini bukan kerja kalian doang. Ini nanti kerjanya adalah ber-28, ya. Jadi 28 orang diskusi. Jadi misalnya gini Aris, saya beri contoh. Misalnya kelompok 1, saya berikan data, gitu, ya. Si A atau mahasiswa A, gitu, ya. Si A menjawab logaritmik, si B menjawab eksponensial, si C linear, si D linear, gitu, ya. Kamu punya informasi itu, collecting dari dia, gitu, ya. Collecting dari dia. Terus kalian bahas, ber-28 ini bahas pendekatan logaritmik itu ciri khasnya apa sih, definisinya apa, cara pembuktiannya seperti apa, cara dasarnya seperti apa, eksponensial definisinya apa sih, gitu, ya. Batasannya apa, ciri khasnya apa, linear juga seperti apa. Itu diskusikan dengan 28 orang ini. Nah, nanti di kesimpulan akhir, tolong 7 data tadi itu kalian rangkum. Ya, misalnya gini, saya berharap kalian bisa menemukan kesalahan. Misal, teman kalian yang tadi jawabnya logaritmik, gitu, ya, di kelompok A, misalnya kelompok minggu pertama, si A tadi jawabnya logaritmik. Misalnya yang betul, kalian nanti Aris juga harus, kelompoknya Aris sebagai koordinator, harus bisa nulis, memberikan keterangan di akhir, memberikan notulensi. Misalnya si A tadi logaritmik, ternyata yang betul di minggu pertama itu jawabannya dari linear. Ya, siapa yang betul, siapa yang salah bisa ditulis, ya. Misalnya si A ini praktikum minggu pertama tanggal sekian, gitu, ya. Jawabannya logaritmik. Setelah kita berdiskusi dengan 28 orang, gitu, ya, jawabannya untuk minggu pertama itu adalah linear ternyata. Nah, bukan logaritmik atau eksponensial, gitu, ya, misalnya. Terus untuk minggu kedua, diskusi lagi dengan data yang berbeda, kan. Nah, ternyata minggu kedua itu jawaban yang betul setelah kalian diskusikan menurut 28 orang, gitu, ya, logaritmik. Ya, yang salah siapa? Jawabannya apa, gitu, ya. Itu ada semua notulensinya, ya. Itu tugasnya koordinator, ya. Jadi koordinator, tapi ingat laporan ini bukan kalian sendiri yang mengerjakan, harus ber-28 orang kalau bisa, ya. Karena laporan ini mungkin bisa tebal dalam artian gini,
laporan ini nanti bisa diketik, ya, tidak perlu tulis tangan, ya. Judul laporannya juga terserah kalian, tujuannya terserah kalian, sampai terakhir terserah kalian, sampai kesimpulan, dan daftar pustaka, ya. Jadi kenapa saya nggak minta tulis tangan gitu ya? Karena kalau ditulis tangan, tulisan tangan 28 mahasiswa ini beda-beda, ya, dan nggak bisa dijadikan satu kesatuan, ya. Nah, tugas koordinator ini cukup repot dalam arti kalian bukan repot dalam arti gini, misal contoh pendahuluan gitu ya, mungkin Sandika atau Aris sudah plotting gitu ya, mungkin si A bikin pendahuluan 2 bab, si ini bikin pendahuluan lagi tapi bab paragraf 34 gitu ya misalnya. Nah, repotnya koordinator adalah menyatukan itu dan menjadi satu kesatuan. Ya, ingat karena masing-masing person itu punya kepala yang berbeda-beda gitu ya. Pasti masing-masing person punya pendapat yang berbeda-beda, opini yang berbeda-beda gitu ya. Nah, padahal sama-sama pembahasan, sama-sama introduction atau pendahuluan gitu ya. Satunya nyusun bab paragraf 1-2, satunya nyusun 3-4, satunya nyusun 5-6 misalnya. Nanti tugasnya koordinator adalah mengkombinasikan itu semua menjadi satu cerita yang utuh. Misalnya untuk bagian introduction gitu ya. Ya, satu cerita yang utuh, karena gini, kadang-kadang kalau yang nulis berbeda, itu kalian kan menemukan hal yang janggal ya ketika membaca tulisan gitu ya. Misalnya 1-2 ini cerita ini, 3-4-nya cerita ini. Ya, tugasnya koordinator itu merapikan itu sehingga antar paragraf atau antar kalimat itu nyambung, enak dibaca gitu ya. Nah, itu repotnya ya, repotnya. Dan untuk ini nanti hanya sebenarnya full murni, saya hanya minta untuk membuat pembahasan tentang ini aja, pemodelan ini aja ya. Jadi silahkan kalau kalian tambahkan dengan pembahasan tentang konduktometri, misalnya konduktometer atau apa, silahkan. Tapi intinya adalah tentang ini sebenarnya, tentang hitungan aja sebenarnya. Ya, hitungan untuk membuktikan kapan sih kita menggunakan logaritmik, kapan sih kita menggunakan eksponensial atau linear. Ya. Data seperti apa yang sifatnya logaritmik, ya? Data seperti apa yang sifatnya linear. Nah, kenapa saya minta laporan ini? Karena saya ingin kalian kelas B dan I diskusi. Jadi yang pinter ngajari yang kurang juga bisa belajar, gitu ya. Nah, maka tadi saya juga minta yang salah tulis saja, salah nggak apa-apa, nggak usah malu gitu ya. Jadi misalnya kelompok kelompok minggu pertama si A gitu ya, jawabnya logaritmik, tulis saja dia logaritmik. Setelah kita diskusi, didapatkan jawabannya yang minggu pertama itu harusnya linear, misalnya. Minggu kedua harusnya logaritmik, minggu ketiga linear lagi misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, karena data tiap minggu itu berbeda-beda yang saya berikan ke kalian, termasuk hari ini. Ya, data itu nanti kalian analisa semua. Untuk grafik, buatlah di Excel, nggak perlu kalian buat manual juga, karena diketik gitu ya. Ya, grafik yang dimasukkan adalah grafik yang betul. Dan ingat, ini bukan collecting laporan akhir semuanya 28 orang. Ya, ingat ya, highlight. Kalau kalian tidak saya minta untuk mengumpulkan semua laporan akhirnya mereka, tapi kalian saya minta untuk diskusi, membuat suatu makalah, gitu ya, membuat suatu laporan akhir praktikum. Intinya hanya membahas ini tentang pendekatan ini aja, gitu ya. Ya, itu saja yang saya minta. Jadi kalau kalian menambahkan sedikit pembahasan konduktometri silakan. Ya, lampiran juga silakan. Bisa berupa video. Kalau lampirannya berupa video, tampilkanlah linknya saja. Cukup tuliskan linknya, link YouTube atau link apa, silahkan. Ya. Kalau lampirannya berupa jurnal, lampirkan jurnalnya. Kalau lampirannya berupa buku, tampilkan cover dan halaman buku yang kalian kutip. Itu saja cukup. Misalnya bukunya halamannya 1000 halaman. Ya. Nggak perlu kalian nampilkan 1000 halaman. Ya. Cukup covernya sama halaman rentangnya. Misalnya halaman 50-60, ya itu aja. 50-60 sama cover, udah cukup. Ya, itu saja. Jadi laporannya adalah tentang pemodelan ya. Jadi kalian bahas. Jadi laporan ini bisa banyak. Anggap aja misalnya satu mahasiswa bisa menulis 2-3 halaman misalnya gitu ya. Berarti kalian bisa hitung 28 mahasiswa ini laporannya tebelnya seberapa gitu ya. Ya, kalau itu sebagai tugas kalian, saya serahkan ke kalian sebagai koordinator. Kalian punya hak untuk meminta data, membuat jadwal membahas kapan, membuat apapun, itu hak kalian. Kalau ada yang nggak kooperatif, silakan ditulis di laporan akhir ya. Nggak kooperatifnya seperti apa? Itu termasuk bagian dari notulensi ya. Jadi misalnya
kelompok 2 atas nama si D gitu ya. Misalnya kalian tulis nggak kooperatif ini Pak, karena saya minta datanya, saya minta ininya nggak direspon. Tulis aja di situ buat laporan gitu ya. Saya hubungi juga nggak di ini, juga nggak di misalnya nggak diangkat atau nggak apa ya. Jadi silahkan ditulis selama jalannya diskusi itu ya seperti apa. Ya, saya ingin ada dinamika yang bagus ya ketika kalian diskusi. Ya, jadi saya berharap yang udah ekspor yang ajari yang kurang gitu ya. Yang kurang juga bisa belajar ya. Jadi kalian sama-sama belajar ya. Jadi nggak individual. Nah, jadi kalau saya tanya ya, kelompok kalian ini berempat harusnya ngumpulin laporan tanggal berapa? Ya, kalau kalian praktiknya hari Senin, kalian akan mengumpulkan laporan tanggal ya, kan kalian ngikuti plug I ya, mengumpulkannya. Ya, mengumpulkan hari apa? Yang plug I siapa ini? Ya, Pak. Ya, plug I mengumpulkan hari apa laporannya? Laporan yang akhir ini, Pak. Ya, laporan akhir biasanya hari apa mengumpulkannya? Hari Senin, Pak. Biasanya. Hari Senin, hari Minggu ya. Satu hari Minggu. sebelum praktikum kan? Minggu. Ya, berarti normalnya kalian mengumpulkan laporan kalian ini adalah tanggal 28. Itu sudah terupload ya. Nah, sekarang kapan tugas akhir ini dikumpulkan gitu ya? Tugas akhir ini dikumpulkan pada saat di hari terakhir minggu Inhal, tanggal 3 Desember ya. Jadi laporan akhir ini dikumpulkan tanggal 3 Desember jam 23.59 itu terakhir ya. Yang mengumpulkan cukup satu saja perwakilan dari kalian juga sebagai koordinator. Jadi kalian berempat itu koordinator, tapi ada ketua koordinatornya lagi gitu ya. Nah, silahkan itu nanti akan mengirimkan ke saya satu saja. Ya. Sama seperti kelompok 1 tadi, kalian nanti juga jangan heran kalau kelompok 1 tadi nanti akan meminta kalian untuk diskusi atau untuk minta data kalian ya. Nanti akan seperti itu. Kalian juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Jadi nanti jangan heran gitu ya. Ketika teman kalian misalnya di kelompok 1 tadi minta data kalian ya, saya minta data praktikum gitu ya. Jangan heran ya. Karena tugasnya sama. Ya, mereka bedanya hanya mereka koordinator acara 1, kalian koordinator acara 4. Ya, jadi kalian punya hak untuk netapin jadwal ngajak teman kalian kumpul lewat Zoom kah atau lewat WA saja cukup atau seperti apa, bebas hak kalian. Ya. Dan kalau ada yang tidak kooperatif silakan dicatat. Ya, itu pun hak kalian sebagai koordinator. Jadi saya memberi hak penuh kepada kalian gitu ya. Untuk ya mengomandani teman-teman kalian ya. 2 kelas gitu ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan dari tugas spesial case kalian? Ya, kenapa saya hanya minta satu laporan, nggak minta 1% buat satu laporan gitu ya, untuk tugas akhir? Karena kalian juga pasti ada banyak tugas ya, mata kuliah yang lain itu pasti ada gitu ya. Ya, kalau di satu laporan dibagi 28 orang kerjanya mungkin bisa lebih ringan. Artinya koordinator kalian berempat, kalian bisa splitting ya, misalnya subjeknya si A apa, si B apa, si C apa, sampai si 28 itu apa gitu ya. Nah, saya berharap kalian bisa membagi job desk itu dengan adil ya. Silakan. Seperti apa mekanismenya? Ya. Jadi saya nggak membebani satu orang segitu banyaknya gitu ya. Ya, karena kalian juga punya yang lain ya, punya tanggungan yang lain gitu kan. Nggak mungkin ini ya. Jadi laporan ini nanti bisa tebel gitu ya. Bisa 100 halaman juga mungkin bisa gitu ya. Ya, tergantung kalian membahasnya seperti apa. Ber-28 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Ya, misalnya hari ini kalian praktikum, misalnya ya. Hari ini praktikum saya beri data kan setelah ini. Ya, setelah ini saya beri data ke kalian. Nah, kalian kumpulkannya tanggal 28. Ya, ketika tanggal 28, mungkin Sandika menjawabnya pendekatannya logaritmik. Si Siti eksponensial, Aris mungkin linear, gitu ya. Rizky mungkin linear juga, mungkin gitu ya. Nah, ternyata di laporan akhir yang kalian kumpulkan tanggal 3, ternyata jawaban kalian itu salah. Ya, bisa saja terjadi ya. Jadi meskipun kalian tim terakhir, tapi bisa jadi jawaban kalian setelah diskusi dengan 28 orang tadi, itu bisa jadi berbeda, salah gitu ya. Tulis saja. Ya. Itu namanya diskusi ya. Jadi kalian bisa saling koreksi ya. Nah, jadi 28 orang ini harus sepakat kapan dikatakan logaritmik, kapan dikatakan eksponensial, dan kapan dikatakan linear. Ya, ada kesepakatan, ada hasil diskusinya. Misalnya definisinya apa sih logaritmik dulu dicari misalnya ya. Terus logaritmik ini ciri khasnya apa sih dulu ya, misalnya cari lagi topiknya. Terus dia lagi misalnya nyari logaritmik ini
ada limitnya nggak, misalnya batas daerahnya gimana sih gitu ya. Terus logaritmik ininya apa, itunya apa misalnya. Itu kan banyak ya yang bisa ditinjau. Nah, itu tinjau semua selengkap-lengkapnya gitu ya. Sehingga itu menjadi alasan kalian untuk menyimpulkan ya. Oh, pertama itu pendekatannya ini, minggu kedua pendekatannya ini, minggu ketujuh ini gitu ya. Nah, kira-kira itu ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Haris. Jadi kalau yang saya tangkap itu Pak, jadi yang 28 orang itu dikasih kesempatan buat buat menyampaikan pemahamannya mengenai pendekatan yang mana yang benar. Nah, terus kita diskusi lagi untuk Bukan, gini Haris, gini. Kan 28 orang ini kan sudah mengumpulkan laporan akhir semua, termasuk kalian. Kalian kan mengumpulkan laporan akhir itu tanggal 28 ya. Oh iya. Ya, 28 betul ya, tanggal 28 hari Minggu. Itu kan kalian sudah mengumpulkan. Jadi per tanggal 28, 7 kelompok itu sudah mengumpulkan laporan akhir semuanya. Nggak ada mahasiswa yang belum mengumpulkan ya. Per tanggal 28. Oke ya, clear ya sampai sini. Nah, 28 mahasiswa ini ya, saya tadi sudah bilang, kalian tidak mengumpulkan laporan akhirnya mereka. Tidak, kalian tidak mengumpulkan laporan akhir mereka. Tapi kalian mendata. Misal gini, si A di minggu pertama gitu ya, dia dengan data yang saya berikan itu menjawab logaritmik. Kalian tulis si A menjawab logaritmik ya. Setelah diskusi 28 orang ini disimpulkanlah data di praktikum minggu pertama itu eksponensial ternyata, bukan logaritmik ya. Jadi yang betul siapa, yang salah siapa kan kelihatan Aris. Ya, bukan memperbaiki sebenarnya ya. Ini adalah kesempatan kalian untuk berdiskusi dan meramu istilahnya. Ya, meramu atau kesepakatan kalian seperti apa sih, mendefinisikan logaritmik, mendefinisikan eksponensial gitu ya. Itu kesepakatan kalian gimana? Ya. Ini kan sebenarnya juga mendukung mata kuliah matematika kalian sebenarnya ya. Ya. Akan kelihatan nanti matematika kalian matang atau enggak gitu ya. Nah, kalian tadi kan juga udah keteteran gitu masalahnya ya. Dengan cuma data 2 titik aja kalian keteteran ya. Apalagi ini datanya kan banyak nanti ya. Yang saya berikan kan titiknya pasti banyak nanti ya, ada 10 atau berapa titik gitu ya. Nah, ini nanti akan kelihatan matang atau tidaknya 28 orang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya 28 orang ini nanti dikumpulkan ke saya dan saya salah semua gitu ya. Misalnya kan mengumpulkan satu laporan ya. Dan saya koreksi salah, artinya kan 28 itu ya salah gitu ya, secara berjamaah gitu ya. Paham maksud saya? Ya, itu resiko gitu ya. Jadi itu juga resikonya koordinator ya. Makanya saya berikan koordinator ini ya, kewenangan ya istilahnya ya. Kalian punya kewenangan untuk mengkoordinir teman-teman kalian yang lain ya, yang 6 tim sebelumnya ya. Jadi kalau mereka nggak kooperatif, silahkan lapor gitu ya, silahkan tulis ya. Ya, jadi bukan memperbaiki Aris ya. Jadi bukan memperbaiki dan bukan mengumpulkan laporannya mereka jadi satu kesatuan, bukan ya, bukan. Ya, kalian hanya mendefinisikan ini saja tugasnya gitu ya. Tapi dari 7 data yang ada Aris, ya ingat data itu tetap dipakai semua, data 7 minggu itu dikumpulkan dan disimpulkan. Ya, jadi data itu semua itu di-collecting terus disimpulkan gitu ya. Kira-kira apa? Minggu pertama apa, minggu kedua apa, ketiga apa, ketujuh apa gitu ya. Nah, jawaban kalian pun kan bisa salah sebenarnya ya. Ya, misalnya nanti ketika tanggal 28 Aris ngomong atau memberikan jawaban linier ya. Rizky eksponensial, Sandika apa? Ya, pasti kan hanya salah satu ya. Ingat, setiap minggu itu hanya salah satu jawaban yang betul. Ya. Setiap minggu hanya satu jawaban yang benar. Satu pendekatan yang benar. Nggak mungkin ada 2 atau 3-tiganya benar ya. Ya, jadi kalau salah satu ya, ketika kalian 28 itu mengumpulkan satu laporan dan salah gitu ya. Ya, artinya kalian berjawab fail gitu ya. Ya. Makanya itulah perlunya diskusi. Saya ingin kalian itu diskusi di situ ya. Jadi kita lihat diskusi kalian menghasilkan apa sih. Ya. Oke, kira-kira itu Aris ya. Dan ingat ini bukan tebel-tebelan laporan ya. Saya juga nggak menekankan kalian tebel-tebelan laporan. Nggak ada istilah tebel makin bagus ya. Karena yang penting adalah kontennya. Ya. Tebel tapi kalau kontennya salah ya fail juga gitu ya. Kalau mungkin dia ya medium gitu ya, tapi betul semua apa yang dimaksud gitu ya, setiap poin ini dimaksud betul, ya 100 gitu ya.
Nah, perfect ya. Nah, oke, itu saja yang saya ingatkan ya. Jadi tugas kalian berempat itu mengkoordinir ya, tapi nanti dari kalian berempat ini hanya satu yang mengirimkan ke saya laporan akhirnya. Ya, bukan laporan individu ya. Ya, dan mulai cover sampai halaman akhir diketik full ya, nggak usah ditulis tangan. Ya, itu pun saya juga ingin meringankan kalian dalam arti ya biar lebih cepat ya, tapi kalau kalian ketik juga ada impact-nya ya. Saya akan lebih cepat tahu kalian ngambil dari mana gitu ya. Jadi saya berharap kalian keluarkan originalitas kalian. Ya. Ya, ada plus minusnya kalian ketik gitu ya. Kalian kerjanya cepat tapi saya juga lebih tahu ininya ya. Oke ya, seperti kelompok-kelompok yang lain sebelum-sebelumnya ya. Mungkin yang ikut saya kimia organik itu tahu ya. Dia ngambil dari mana tapi nggak dikutip, itu saya juga peringatkan gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kalian mau mengambil dari manapun, tolong berikan kutipan atau citasinya ya. Kalau kalian ngambil dari jurnal, silahkan. Nggak apa-apa, jurnal. Banyak jurnal ya. Kalian ngambil dari jurnal, misalnya ternyata saya butuh untuk bikin laporan ini, perlu 50 jurnal. Dan itu saya kutip semua di daftar pustaka dan di pembahasan. Silahkan lampirkan 50 jurnal. Ya, meskipun laporan kalian tebelnya 500 halaman, saya terima ya. Ya, nggak usah pikiran aneh ya. Kelas kalian dulu juga tebel laporannya ya. Tebelnya karena jurnal, karena apapun ya. Banyak ya. Oke, itu saja mungkin ya. Oke. Tapi kalian sudah pernah baca jurnal? Ada, Pak. Kalian punya email UPN semua? Ada, Pak. Oke. Kalau ada mungkin nanti ingatkan saya akan share. Itu ada email itu kalian bisa manfaatkan untuk mendownload jurnal dari Science Direct. Saya akan berikan guideline-nya ya. Jadi itu jurnal dari Science Direct, satu jurnal itu mahal gitu ya. Itu seharga sekitar 40 US gitu ya. Ya sekitar itulah ya. Ya. Itulah ilmu itu mahal dia. Jadi ilmu itu mahal. Jadi kalian kalau kalian mendownload sehari mendownload 100 saja ya, kalikan aja 40 kalikan 100 ya. 40 US kalikan 100 berapa itu ya? Lebih mahal daripada SMP kalian ya. Nah, mungkin SMP kalian 3 semester saja belum segitu ya, kalian padahal sehari downloadnya 100 ya. Makanya saya bilang manfaatkan sebaik mungkin ya. Ya, manfaatkan itu sebaik mungkin. Ya, akses itu. Jadi ilmu itu mahal gitu ya. Kalian mungkin sekarang kuliah mungkin akhirnya baru sadar gitu ya. Kalau ilmu itu mahal dan memang ya itulah ilmu gitu ya. Nah, jadi tolong belajar sungguh-sungguh, manfaatkan akses itu ya. Nanti saya berikan aksesnya. Asalkan kalian punya email UPN semua ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalian sebagai kelompok koordinator ya untuk topik 4 ya. Ya, silahkan nanti dikoordinasikan ya dengan 28 atau 24 teman kalian yang lain ya. Dengan kalian kan pas 28 ya. Ya, itu hak kalian. Siapa yang mau menjadi leader di dalam kelompok koordinator juga silahkan ditentukan sendiri. Saya nggak mengatur. Saya juga nggak mengatur mekanisme diskusinya seperti apa. Ya, itu hak kalian. Ya, saya nggak ikut campur sama sekali. Ya, saya hanya ingin di tanggal 3 nanti kalian menyerahkan itu aja ya. Saya nggak ikut campur apapun ya. Jadi yang penting di tanggal 3 salah satu dari kalian berempat nih yang akan menyerahkan ke saya gitu ya. Hasil dari diskusi 28 mahasiswa gitu ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Cukup jelas ininya tadi untuk laporan akhir praktikum yang benar-benar final. Ya, jadi kalau kalian praktikumnya kita maju hari Sabtu ini kalian ada keuntungan ya 2 hari untuk mengerjakan laporan akhir topik ini ya, topik 4. Ya, biasanya kalian kan praktikum Senin dikumpulkan hari Minggu gitu ya. Sekarang kita praktikum hari Sabtu, tetap kumpulkannya Minggu. Jadi ada maju 2 hari ya, lumayan ya. Untuk kalian membuat laporan 8 hari mestinya. Oke, ya. Jadi untuk jadwal tadi bisa kalian mulai jadwalkan sekarang dengan kelompok yang itu. Silakan ya, mulai hari ini sah kalian bisa mengkoordinir gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu tanggal 28, silahkan mulai sekarang pun kalau kalian mau silahkan gitu ya. Pak, Ya. izin bertanya. Jadi
nanti laporannya itu digabung yang plug I sama plug B. Iya, jadi Atau 28 itu kan dibedain, Pak? plug I kan 14 mahasiswa, plug B kan juga 14. Itu nanti jadi satu kesatuan, di halaman cover tulis semua 28 mahasiswa itu kalau kerja semua. Ya. Jadi cukup satu aja laporannya. Ya, nggak usah satu laporan satu mahasiswa ya. Ya, Sanjika? Ya, Pak. Ya. Dan pasti ada yang numpang ya. Jadi kalian juga ini ya, tolong dikondisikan ya. Karena di setiap tim pasti ada yang sifatnya kayak gitu ya. Jadi usahakan semua belajar bareng, usahakan ya. Ya. Itu juga tugasnya kalian gitu ya, sebagai koordinator saya pasrahkan ke kalian. Ya. Gimana cara agar diskusinya bisa kondusif gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi alat dan bahan juga terserah kalian. Misalnya, saya butuh alatnya PC dan software Microsoft Excel untuk ngitung. Silakan tulis gitu ya. Saya butuh kalkulator, silakan tulis ya. Nah, silakan ya. Jadi mulai cover judul praktikumnya, silahkan ditulis sendiri yang bagus apa gitu ya. Ya, terus sampai terakhir ya, halaman terakhir apapun itu, kesimpulan atau mungkin daftar pustaka atau mungkin lampirannya apapun silakan. Ya. Dan di sini nggak perlu lagi ada nggak ada laporan sementara karena kalian sudah bukan praktikum gitu ya. Ini sudah di luar praktikum. Ya. Nah, itu aja ya yang mau saya ingatkan untuk tugas akhirnya ya. Nah, dikumpulkannya tanggal 3 hari Jumat jam 23.59 maksimal. Boleh dikumpulkan sebelum hari itu silahkan kalau merasa sudah selesai. Misalnya ingin dikumpulkan tanggal 1, silahkan. Ya. Tapi deadline-nya 23.59. Jadi kalian mengumpulkan tanggal 3 jam 23.30 ya nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup jelas? Untuk tugas akhirnya? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya share data praktikum kalian ya. Nanti bisa kalian screenshot ya, atau mungkin ini untuk dimasukkan ke laporan sementara. Oh ya, untuk laporan sementara nanti saya pesan sebelum jam 3 kalian sudah kirim ke saya ACC ya. Tapi ini dari kalian cukup kirim satu orang perwakilan ya. Jadi misalnya yang ngirim Sandika atau yang ngirim Aris misalnya. Jadi Aris nanti nunggu temannya yang ngirim ke Aris nanti ngirim ke saya 4 laporan sementara misalnya gitu ya. Saya ACC 4 laporan sementaranya, saya kembalikan lagi ke Aris, nanti Aris yang mendistribusikan ke teman-temannya lagi. Ya, jadi cukup satu perwakilan saja. Nggak usah semuanya masing-masing person kirim ke saya gitu ya. Biar lebih simpel. Oke, ini saya berikan datanya ya untuk kalian buat laporannya. Nah, ini data kalian. Jadi ini adalah untuk standarisasi NaOH dengan asam oksalat gitu ya. Yang bawah ini adalah standarisasi HCl dengan NaOH. Ini ada data pengenceran dan tahanan gitu ya. Jadi pengencerannya ada 0 sampai 350 kali. Ya, nilai tahanannya itu. Oke, cukup. Sudah? Kalau sudah kita ke bawah ya. Untuk data sampelnya ya. Sudah atau masih belum? Sudah di screenshot? Sudah ya. Oke, ini data sampel kalian. Jadi sampel kalian itu punya tahanan sekian, 5 tahanan ini. Tentukan konsentrasinya ini berapa gitu ya. Masing-masing sampel itu konsentrasinya berapa sih? Nah, itu ya tugasnya. Oke. Cukup? Oke ya, saya stop share ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan di pertemuan terakhir ini? Ya, kalau kalian nggak ada inhal, kita nggak ketemu ya. Kita ketemu lagi pas kalian ujian, responsi 2. Ya, jadi kalau kalian nggak ada inhal, ini nggak ada inhal semua kalian berempat ini? Nggak ada. Tidak sepertinya Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada malah enak kan, artinya minggu depan kalian tinggal fokus bikin laporan akhir aja ya, yang tadi tanggal 3 itu. Ya, jadi nggak ada pertemuan dengan saya atau asisten yang lain gitu ya. Jadi tinggal kalian fokus
Dan ketika minggu inhale nggak perlu ngisi absensi, nggak perlu ngisi presensi di Spada, ya. Jadi di minggu tanggal 29 sampai tanggal 3, ya 29 November sampai tinggal 3 Desember, minggu inhale itu kalian nggak perlu mengisi presensi di Spada. Mengisi presensinya tinggal minggu depan, ya. Dan ketika responsi saja, ya tinggal 2 kali presensi. Ya, untuk plug I sama presensinya seperti biasa hari Senin, ya 7.45 sampai 8.15. Untuk plug B 12 hari Jumat, ya 12.45 sampai 13.15. Oke ya, tolong di reminder sendiri, karena kalau nanti kalian minggu depan telat, saya nggak bisa handle ya. Jadi saya seminggu udah ini, makanya saya ajukan hari ini ya. Jadi tolong di reminder, jadi kalau kalian telat, saya nggak bisa bantu mungkin ya, baru bisa bantu mungkin hari Sabtu minggu depannya lagi gitu ya, atau hari Minggu. Ya, jadi tolong beritahu teman kalian juga, ingatkan gitu ya. Tolong di reminder, jangan sampai ada yang lupa mengisi presensi Spada ya. Oke ya, itu saja pesan dari saya. Oke, nggak ada pertanyaan? Atau cukup kalau nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Haris, Andika, nggak ada? Tidak, Pak. Nggak. Oke ya, kalau nggak ada, saya bisa akhiri gitu ya untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih atas atensi kalian. Diskusinya semoga berjalan kondusif. Dan semoga nanti kalian semua bisa belajar ya apa itu logaritmik, ya eksponensial atau linear. Ya mungkin ini nggak ditemukan di plug yang lain ya, mungkin hanya plug B dan I ya. Karena saya ingin kalian lebih advance ya, dan dipersiap dan advance ya, lebih advance lah intinya ya daripada yang lain gitu ya. Ya. Dan semoga terbukti ya nanti ketika responsi ya. Karena kemarin responsi 1 kalian cukup keteteran ya, kelas B dan I. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi kelihatannya cukup keteteran. Nanti tolong kalian belajar bareng atau seperti apalah metodenya gitu ya. Kalian tingkatkan ya. Semoga waktunya ngatasi ya. Karena kemarin saya lihat respons 1 hanya 4 topik aja kalian keteterannya cukup lumayan ya. Ya, nanti responsi 2 ini kan full ya, 7 topik. Ya, semoga kalian bisa lebih cepat ya. Tolong manajemen waktu sebaik mungkin ketika mengerjakan apapun ya. Entah itu UAS kuliah teori ataupun praktikum ya. Oke, itu saja dari saya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama.